Nah, ngomongin soal Hari Pahlawan, baru saja kita simak ya, ada 10 nama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional dan langsung diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan salah satu nama yang cukup menjadi perhatian adalah sosok Presiden RI kedua, Soeharto. Kabarnya penetapan kepada Soeharto cukup memicu pro kontra di kalangan warganet. Kalau pendapat Tribuners, gimana soal ini? Nah, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, mendapat dukungan juga ternyata dari sejumlah kalangan akademisi, peneliti, hingga anggota legislatif. Mereka menilai Soeharto layak menyandang gelar ini atas kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi nasional, kemudian memperkuat ideologi Pancasila, serta menjaga stabilitas bangsa selama masa kepemimpinan Soeharto. Pandangan ini mengemuka Tribuners dalam diskusi publik yang bertajuk Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ada nih satu narasumber yang bernama Ganjar Darussalam. Dirinya menilai Soeharto merupakan figur pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, namun mampu membawa Indonesia menuju era pembangunan yang stabil dan terarah. Menurutnya, Soeharto berhasil menanamkan semangat kemandirian bangsa melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari program swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur dasar. Ada juga Tribuners anggota DPR RI, Hajah Karmila Sari yang juga menilai capaian ekonomi Indonesia pada era Orde Baru ini tidak bisa dipungkiri ya sebagai bagian penting dari sejarah kemajuan bangsa. Ia menyoroti keberhasilan Indonesia yang mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan juga pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7%. Ini sebagai bukti kepemimpinan Soeharto yang cukup visioner dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, para peneliti ini Tribuners dari Pusat Kajian Pancasila perwakilannya dari atas nama Sahal Mubarok menegaskan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto perlu dilihat dalam bingkai rekonsiliasi sejarah. Menurutnya, bangsa yang besar ini adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pemimpinnya tanpa menafikan kritik dan juga pembelajaran dari masa lalu. Karena penilaian terhadap tokoh sejarah ini tidak boleh ya hanya berdasar suka atau tidak suka. Ia menyebut kita semua harus melihat konteks zamannya dan juga kontribusinya terhadap kedaulatan serta pembangunan nasional. Nah, itu tadi beberapa dukungan terkait gelar kepada Soeharto, Tribuners. Tapi tak hanya mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh, keputusan Presiden Prabowo ini juga didukung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau aktivis partai ya, Tribuners Al-Muzammil Yusuf. Al-Muzammil Yusuf ini menilai Soeharto punya peran yang cukup besar dalam menjaga ideologi Pancasila, terutama dalam gerakan 30 September 1965. Dan karena itulah, dia menilai peran Soeharto pada tahun ini sangat krusial. Dia sendiri memahami Tribuners kritik terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Terlebih PKS ini kan merupakan salah satu partai politik ya yang hadir dan lahir pada era reformasi. Tapi dirinya ini menyebut Tribuners. Diketahui juga memang peninggalan Soeharto dalam pembangunan dan dilihat oleh semua warga bahwa tidak dipungkiri sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna karena pasti setiap pemimpin pun ini pasti memiliki sisi baik dan buruknya. Dia melihat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah melewati berbagai macam pertimbangan. Jadi, ia mengingatkan kepada seluruh warga untuk terus menghitung secara integral, mempertimbangkan secara integral, dan dirinya mengira semuanya juga harus menghormati begitu siapapun yang telah diputuskan oleh tim Prabowo. Harapnya semua orang menghormatinya karena ia juga berharap semoga ke depan ini bisa menghadirkan pahlawan-pahlawan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Demikian Tribuners, memang ya dalam penetapan gelar Soeharto ini cukup ramai dibincangkan, tapi nggak afdol nggak sih rasanya kalau kita nggak menyimak info A1 nih dari Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon. Nah, menurut Fadlizon, ini tidak ada hal-hal yang harus dipermasalahkan terkait penganugerahan gelar pahlawan tersebut.
Terkait dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM, kata Fadli, ini masih berupa dugaan. Jadi tudingan Soeharto terseret kasus pelanggaran HAM ini tidak pernah terbukti, begitu kata Fadli. Menurut Fadli, semua tudingan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM telah diselidiki dan tidak ada kaitannya. Menurut Fadli, semua proses hukum ini sudah tuntas Tribuners. Terkait dengan kerusuhan 98, tidak ada kaitannya dengan Soeharto, dan ia justru menanyakan balik kepada awak media, di bagian mana keterlibatan Soeharto dalam kerusuhan tahun tersebut. Oleh karena itu, kata penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini sudah disebut clear ya, Tribuners, tidak ada kasus hukum yang menyeret Soeharto. Itu tadi ya, salah satu eh, informasi yang didapat dari Fadlison. Kalau begitu kita simak dulu Tribuners, pernyataan dari Fadlison langsung. Tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya, maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an%, pertumbuhan juga minus ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya. Ya tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Tapi Pak, untuk yang kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Hukumnya dianggap tuntas ya? Anda mau nanya yang mana kasusnya? Ya, misalnya yang mana kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Kerusuhan ini kan tidak ada kaitannya pada bagian yang mana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.